Bulan Bung Karno yang jatuh pada bulan Juni setiap tahunnya memperingati 3 momen di bulan Juni, yaitu hari lahir Pancasila pada 1 Juni, hari lahir Bung Karno pada 6 Juni, dan wafatnya Bung Karno pada 21 Juni. Sejumlah kegiatan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan untuk memperingati bulan Bung Karno tahun 2022 ini. Bulan Bung Karno yang jatuh pada bulan Juni setiap tahunnya juga diperingati pada tahun 2022 ini. Meski pada COVID-19 ini sempat menjadi sayang sejumlah kegiatan dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam memperingati bulan Bung Karno baik secara rutin maupun suara. Bagaimana kegiatan yang dilakukan PDI Perjuangan Jawa Tengah? Tema bulan Bung Karno tahun 2022 adalah Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Berbagai kegiatan positif serentak dilaksanakan oleh seluruh elemen PDI Perjuangan, dimulai dari peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni hingga doa bersama mengenang wafatnya Bung Karno. Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan ada 2 perhatian utama yang difokuskan PDI Perjuangan dalam bulan Bung Karno tahun 2022 ini. Yang pertama adalah masalah perempuan dan anak, dan yang kedua adalah untuk membangun desa. Tema nasionalnya Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Ya, kemudian ada banyak acara, ada 12 acara lah secara nasional. Terus kita boleh bikin acara sendiri-sendiri. Acara yang pertama tentu peringatan 1 Juni waktu itu ya. Kemudian ini kayak semacam refleksi terhadap Pancasila. Kemudian hari ulang tahun Bung Karno. Terus ada peringatan meninggalnya beliau, tahlil dan doa bersama. Seluruh komponen agama dan kepercayaan yang ada berkumpul di ruang masing-masing, kemudian berdoa dalam waktu yang sama, mendoakan supaya Bung Karno memberikan kekuatan kepada kita, bangsa Indonesia, untuk meneruskan apa yang sudah beliau bangun pada saat proklamasi kemerdekaan. Agustina juga menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bulan Bung Karno tahun 2022 ini tak lepas dari bentuk mengedukasi warga. Dalam masalah perempuan dan anak, PDI Perjuangan ikut mengedukasi rakyat, khususnya para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita. Hal itu masuk dalam salah satu kegiatan bulan Bung Karno bertema Gebiar Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang sempat dibuka langsung oleh Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melalui sambungan Zoom. Ayo, Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ya, 2. Kemanusiaan yang adil, yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyelamatkan keadilan dan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu dalam hal membangun desa, PDI Perjuangan juga mengedukasi warga untuk bisa semakin berpartisipasi karena pembangunan bangsa Indonesia harus dimulai dari titik terkecil, yaitu desa. Apapun, segala sesuatu, pembangunan itu berasal dari yang kecil. Nah, inilah dari desa ini. Sebuah kawasan terkecil dari pemerintahan kita itu adalah desa. Disitulah kita harus mulai semuanya. Tentang ibu hamil, tentang gizi anak-anak, tentang pendidikan anak-anak, tentang pembangunan budaya dan lain sebagainya, semuanya dari desa. Maka hasil Rakernas yang kemarin sudah
declare ke publik bahwa kita memang harus kembali ke desa, memulainya dari desa. Perintah kepada seluruh jajaran partai untuk mulai menata kembali dari desa. Kita baktikanlah tenaga kita untuk masyarakat mulai dari desa. Desa kalau di perkotaan kelurahan. Di DPD ini ketika mendapatkan tugas untuk membuat festival sajian kuliner Nusantara, kita kemudian mengedukasi ibu-ibu PKK di Kecamatan Karangtempel untuk membuat sajian sesuai yang diperintahkan DPP nih, bahwa kita nomor 1 boleh memasak makanan khas Jawa. Terus tetapi yang nomor 2 harus memasak makanan khas Irian misalnya. Pilih aja yang ada di situ. Memasak makanan khas Manado, khas Bali, sehingga mereka mencoba. Akhirnya mereka mengenali, oh ternyata masakan Bali, khas Bali itu bahannya juga sama dengan bahan yang ada di Jawa, hanya bumbunya saja. Nah mereka kemudian merasa kayak naik pangkat gitu. Aku loh sekarang bisa masak masakan Bali. Nah itulah yang kemudian membuat mereka ini bahagia, semangat. Kemudian satunya lagi acara hari ini ada 2 ya. Satunya Festival Kuliner Nusantara itu, yang satunya adalah bakar ikan. Bakar ikan ini terusan dari setiap tahun ada nih ya, bahwa makan ikan itu menjadi salah satu kebutuhan manusia yang harus ada. Kalau dulu, zaman dulu 4 sehat 5 sempurna itu kan ada ikan, kalau nggak ikan daging atau telur itu pasti. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah ikan. Nah itulah cara kira-kira PDI Perjuangan melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi, kemudian perhatian kepada generasi muda, dimulai dari pasangan pengantin baru, dan tentunya pembangunan itu tidak tersentral ada di pusat, tetapi kita membangun mulai dari desa. Kegiatan lain yang dilaksanakan serentak oleh seluruh DPD hingga DPC adalah Festival Kuliner Nusantara dan Festival Bakar Ikan Nusantara. Kegiatan yang berlangsung serentak pada tanggal 25 Juni 2022 lalu juga dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dari Jakarta Convention Center yang disiarkan juga secara daring melalui sambungan Zoom ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya resmikan makan ikan, bakar ikan Nusantara yang dilaksanakan bukan hanya di sini tapi juga di seluruh Indonesia. Dalam refleksinya saat memberikan sambutan, Puan Maharani mengingatkan akan kayanya Indonesia dengan berbagai macam kuliner. Berbagai kuliner khas Nusantara tersebut bahkan sudah tertuang dalam buku Mustika Rasa yang diterbitkan saat pemerintahan Bung Karno. Senada dengan Puan Maharani, Agustina Wilujeng Pramestuti juga mengungkapkan bahwa buku Mustika Rasa tak hanya sekedar memberikan menu kuliner, namun lengkap dengan kandungan gizi yang terdapat dalam menu-menu tersebut. Silakan juga menengok kuliner Nusantara, karena pilihannya banyak banget. Bung Karno pernah dalam masa pemerintahannya menerbitkan sebuah buku namanya Mustika Rasa. Di situ orang membaca tidak bisa memasak, mencoba resep itu bisa jadi memasak. Bisa jadi mudah kok, gampang gitu. Dan semua barangnya ada di sekitar kita. Terus yang kedua, di situ itu ada tulisan nutrisi yang terkandung itu apa saja dan berapa. Sehingga kita bisa mengatur.
Nah, ini yang namanya literasi. Jadi meningkatkan literasi pengetahuan ibu-ibu yang suka masak, anak-anak yang juga belajar masak, bacalah buku Mustika Rasa, karena di situ kita akan menjadi tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan apa yang harus kita olah. Dalam kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menyiapkan 250 kg ikan yang siap dibakar dan dinikmati oleh seluruh kader dan masyarakat sekitar. Makan ikan sehat. Mantap. Oke. Sementara dalam Festival Kuliner Nusantara, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menampilkan kuliner kesukaan Bung Karno. Pecel adalah salad ala Indonesia. Salad. Iya, Indonesian salad. Oh, sama ini ya? Pinjam ininya ya. Dalam Festival Kuliner Nusantara ini, seluruh kuliner yang disajikan dimasak dan dipersiapkan oleh kader dan juga warga sekitar. Ikan itu adalah banyak di laut didapatkan, murah harganya, dan sangat bergizi, khususnya untuk protein. Jadi protein hewani yang bisa didapatkan itu bisa dari ikan. Sehingga ikan harus kita lestarikan, harus kita budidayakan supaya masyarakat mau mengkonsumsi ikan dengan baik, supaya proteinnya cukup, perkembangan anak itu bisa menjadi baik dan sehat, tidak stunting. Indonesia ini memiliki resep yang sangat kaya sekali, bermacam-macam. Saya ditugasin untuk membuat masakan dari Bali, namanya jukut mapelapah. Ini masakan dari Bali. Sama satu lagi sambal tapa dari Sulawesi. Kuliner Indonesia itu kan beraneka ragam gitu ya. Mungkin ada, kan kita lihat di sini ada mungkin daerah Maluku banyak sekali. Nah, saya rasa ini sekali lagi bisa diaplikasikan. Kemudian di sini kan juga ada makan ikan. Bagaimana membudayakan makan ikan? Karena Kota Semarang itu kan dekat dengan laut, sehingga harusnya nilai masyarakat untuk mengkonsumsi ikan itu harusnya tinggi. Penyajian masakan Nusantara ini melibatkan juga warga sekitar Panti Marhen yang juga sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga. Resep dari Mustika Rasa, betul-betul ya. Pindang terinasi, balado terinasi, enak rasanya. Setelah jadi itu enak rasanya, terus betul. Yang lodeh di resepnya Bung Karno itu memakai tempe bosok, memang enak.
Kegiatan dalam rangka Bulan Bung Karno dilakukan sepanjang bulan Juni di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Selain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serentak, masing-masing daerah juga diperbolehkan membuat kegiatan lainnya. Seperti di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang juga menggelar pameran dan lomba burung berkicau Piala Puan Maharani. Lomba ini sangat menarik perhatian warga, bahkan peserta yang ikut pun melampaui target panitia. Juara 2, juara 3. Ya, berfoto bersama Pak Iman, silakan. Juara 1, 2, 3 akan langsung diserahkan oleh Di Boyolali, Bulan Bung Karno tahun 2022 ini juga diisi dengan kegiatan lomba tenis meja. Sementara di Banyumas, peringatan Bulan Bung Karno juga diisi dengan kegiatan sosial donor darah yang diikuti oleh lebih dari 400 orang dan mendapatkan 292 kantong darah untuk disumbangkan ke PMI. Seluruh DPD hingga DPC PDI Perjuangan pada Sabtu 25 Juni 2022 melaksanakan Festival Bakar Ikan Nusantara yang dilaksanakan serentak setelah dibuka secara langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dari JCC dan disiarkan secara daring melalui sambungan Zoom.
Mengisi bulan Bung Karno dengan sejumlah kegiatan positif dilakukan oleh seluruh elemen PDI Perjuangan, termasuk diantaranya di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tak sekedar mendapatkan pendidikan politik, namun juga meningkatkan literasi serta meningkatkan ekonomi rakyat kita dapatkan di sini. Dari Panti Marhen Semarang, saya Dewi Mustika dan kameramen Utomo pamit undur diri. Sampai jumpa.